Shalom adik-adik semuanya. Sekali lagi shalom. Apa kabar kita semuanya? Nah, kakak berharap kita semua selalu dalam keadaan yang sehat ya. Selalu ada dalam lindungan Tuhan. Nah, saat ini kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Mari kita persiapkan hatinya. Adik-adik lipat tangan ya. Tutup mata. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Karena Tuhan baik dalam hidup kami. Kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan memuji Tuhan ya. Adik-adik, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian. Bapa, ku datang padamu. Berdiri ya, kita akan tetap memuji Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Mari memuji Tuhan. Silahkan duduk kembali. Saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, saya mengajak kita semua untuk bernyanyi sekali lagi. Kita naikkan satu pujian bersama-sama. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tiba saatnya adik-adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan melalui sebuah video singkat. Tapi sebelumnya, mari kita persiapkan hati kita masing-masing, dimanapun adik-adik berada. Adik-adik lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Kakak akan pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan melalui sebuah video singkat. Kiranya Tuhan, Engkau menuntun kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dan firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Amin.
Danau Galilea, dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia." dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Adik-adik, demikian tadi firman Tuhan melalui sebuah video singkat yang sudah kita tonton bersama-sama, yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Kiranya firman Tuhan tadi menjadi berkat bagi kita semua ya. Adik-adik, semakin hari kita semua semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin setia di dalam mengikuti Tuhan. Nah, saat ini
Kakak mau mengajak kita untuk berdoa buat kehidupan kita ya, buat teman-teman, buat saudara kita, buat keluarga kita, dan bahkan buat bangsa kita. Adik-adik kembali lagi lipat tangan, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan melalui sebuah video singkat. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami dengarkan kami bersama-sama, itu semua kami terima dengan baik, kami memahami, kami mengerti, dan kiranya Tuhan, Engkau yang menolong kami untuk kami bisa melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dimanapun kami berada. Adik-adik dimanapun berada, kiranya Tuhan bersama-sama dengan mereka. Kesehatan menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berdoa buat keluarga kami, saudara kami yang tidak bersama dengan kami, dimanapun mereka ada saat ini Tuhan. Pekerjaan mereka, usaha mereka, akhirnya Tuhan memberkati. Setiap kebutuhan hidup hari lepas hari, Tuhan mencukupi, Tuhan terus sediakan. Karena kami percaya bahwa Tuhan adalah sumber berkat dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami juga tidak lupa berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan, untuk tim gugus tugas yang terus bekerja menangani wabah virus corona yang terus melanda di negeri kami Tuhan. Kami berdoa bila Tuhan Kau memberkati mereka, pimpin sertai jaga lindungi mereka. Berdoa juga buat para tim medis Tuhan, dokter, perawat, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau menolong mereka, memberi kekuatan kesehatan di bagian dalam hidup mereka. Berdoa juga buat saudara-saudara kami yang terus berjuang, yang terkonfirmasi positif COVID-19, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, pulihkan, sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih saudara-saudara kami yang membutuhkan makanan, pekerjaan saat ini. Kiranya Tuhan juga Engkau beserta dengan mereka, menolong mereka, menuntun setiap langkah kehidupan mereka. Bapa, kami berdoa, biarlah Tuhan virus corona akan segera berakhir, akan segera berlalu dari negeri kami tercinta sesuai dengan kehendak Tuhan saja Bapak. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, demikian ibadah sekolah minggu kita hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sampai jumpa minggu depan. Dadah.